Orang yang sudah berada di tempat yang terang benderang, semuanya kelihatan dengan jelas. Tapi orang yang masih berada di tempat yang gelap gulita, semua hanya menerka-nerka. Makanya orang yang masih buta mata kolbunya, karena belum bisa menyaksikan nur ala nur dalam dirinya, sering salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Akibatnya dalam kehidupannya banyak sekali melakukan kesalahan. Itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Supaya tahu ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu wujudnya apa. Nah di Quran surat Asy-Syura ini dijelaskan. Supaya kamu kenal pada ruh yang ditiupkan itu. Maka Allah menjadikan ruh itu sebagai nur. Hebat ya Allah. Karena cinta kasihnya kepada kita. Ulangi lagi ya. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdibihi manasya. Di sini dikatakan ya, yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki. Ya, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Ya. Oke. Mau nggak jadi hamba Allah yang ditunjukkan oleh Allah pada cahayanya? Mau? Gampang. Karena Allah bilang, aku akan menunjukkan kepadamu, kepada cahayaku, kalau kamu ingin ditunjukkan. Maka Allah bilang, aku hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang punya kehendak, yang mau berdiri, yang mau berlapang-lapang dalam majelis, insya Allah. Pada ruang dan waktunya, dia akan dikehendaki oleh Allah untuk sampai di titik ini. Mereka yang tertutup, sempit, tidak bisa berlapang-lapang dalam majelis, di zona nyaman, pengennya duduk terus, merasa paling berilmu, merasa paling hebat, tidak mau belajar hal baru, maka orang yang semacam itu tertutup untuk dikehendaki Allah. Karena dirinya tidak punya kehendak. Clear sampai sini? Ini masih kecepatan, udah naik nih 5 km per jam. Nah, lalu di ayat ini ada pernyataan yang terakhir, lihat ayatnya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Luar biasa. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Siapa? Siapa? Ngarang. Ternyata walaupun pagi dingin, tapi kalian belum konsentrasi ya. Perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu di sini? Siapa? Orang beriman? Ngarang. Cahaya? Ngarang. Coba fokus. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Rasul? Gak ada di sini Rasul. Siapa? Ruh? Gak ada ruh di sini. Ternyata ya, ini harus dicek nih IQ kita ini. Jawabannya ada di sini. Perhatikan, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Yang memberi petunjuk. Ya Allah. Inilah ya, otak kita tuh nggak tahu selama ini. Terlalu banyak persepsi. Coba ulangi. Sesungguhnya kamu memberi petunjuk. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu aja. Kan jawabannya ada di situ. Coba. Kalian kan suka baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran, jangan jauh dari Quran.
Hindarkan diri kita dari persepsi. Makanya kata Quran, syiratal ladzina an'amta alaihim. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang yang diberi nikmat, gitu aja. Gitu aja. Tapi kemudian ketika otak kita berliar, saya pernah nanya itu dalam sebuah majelis, apa jalan yang lurus? Jalan yang diridhoi, Pak. Wah, ngarang. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang beriman. Ngarang, nggak ada di Qur'annya. Kata Quran, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang dapat nikmat. Itu aja. Makanya hindari pikiran dari persepsi. Coba, pasti dapat hakikatnya Al-Quran. Tanya lagi, siapa orang yang dapat nikmat? Stop pikiran kita. Tanya lagi Quran. Quran, siapa yang dapat nikmat? Kata Quran nih. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyidikin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiq. Orang yang dapat nikmat kata Quran cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Stop. Gak ada konglomerat. Gak ada orang yang punya rumah baru. Gak ada orang yang tanahnya luas. Gak ada. Cuma 4 aja. Nah, kita ini sering liar pikiran kita. Kenapa? Karena kita belajar tidak fokus pada Al-Quran. Yang luar biasa lagi nih, ketika diajarkan sesuatu yang berbeda, padahal dari Quran, nolak pikiran kita. Tidak berlapang dalam majelis. Karena beda dengan pemikiranmu selama ini. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan Allah di ayat ini? Aku telah mewahyukan ruh kepadamu. Yes? Kelihatan gak ruh itu? Gak kelihatan. Tapi kata Allah, aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Walakin ja'alnahu nuron. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Kelihatan gak sekarang? Ya belum bisa lihat kalau masih buta. Tapi begitu terbuka mata kalbunya bisa lihat. Sehingga pengalaman melihat itu diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan seterusnya. Merinding. Dan itu tidak bisa hanya didengarkan lewat kata-kata, harus dialami sendiri. Karena kalau kita tidak mengalami, tidak akan memahami. Clear sampai sini? Oke. Setelah kamu tahu wujud nyata dari ruh, yaitu nur, maka kamu jadi mengerti apa itu kitab. Kamu juga jadi mengerti apa itu iman. Itulah pentingnya, kata Allah, kamu harus bertemu dengan orang yang bisa memberi petunjuk kepada kamu. Petunjuk yang bisa menunjukkan tentang hakikat diri kita. Itulah pentingnya, ketemu dengan seorang penunjuk jalan. Ya, makanya sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang ngasih petunjuk pada jalan lurus? Mereka yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa ruh yang ada dalam diri kamu adalah nur. Clear? Gitu gak ngaji selama ini? Makanya ngaji cuma baca wa kadzalika auhai kecil. Wa kadzalika wa kadzalika auhaina ilaika ruhan. Awas, nggak boleh ruhan. Ruham. Karena ada di situ kasroh double menghadapi mim. Itu guna. Idgham bi guna. Oh, pintar. Makanya begitu selesai membacanya tertib, sudah aja ditinggalkan. Pesan di bawah, di belakangnya apa? Nggak ngerti. Langsung besok jadi guru.
buka majelis taklim di rumah. Wa kadzalika auhayna 5 harokat. Ilaika ruham min amrina, min idhar, nun mati ketemu alif. Pinter ibu, luar biasa. Besok buka majelis taklim. Ketika ditanya, Bu, ari ayat teh sina naon? Teuing. Tuh. Padahal Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan. Apa pesan di balik surat ini? Kan surat. Kalau cuma dibaca aja nggak ketangkap pesannya, persis seperti orang baca surat, nggak ngerti isinya. Luar biasa. Saya dapat surat dari anak saya. Di mana anak ibu? Di Jepang. Senang ibu? Senang banget. Ini surat dibawa-bawa terus. Nah, untuk ibu isina eta ti seratnya. Begitu dibuka, dah hurufna kayak huruf kanji. Huruf kanji teu ngarti, bahasa Jepang komo. Cuman itu surat dari anaknya di Jepang. Ibu itu teriak-teriak senang banget dapat surat dari anak. Begitu disampaikan pada orang yang ngerti huruf kanji, dipamacakeun tak. Ternyata isi suratnya anaknya baru saja mengalami kecelakaan. Jingkrak-jingkrak lagi kayak ibu itu. Kira-kira apa? Cerik tah. Nah hari tadi tercerik datang ngerti. Betul nggak? Makanya kalian mah hebat. Setiap baca Quran tenang aja. Betul nggak? Iya kalian mah tenang. Alhamdulillah ya. Nggak ada beban. Nggak ngerti. Hebat. Yang penting tamat ya. Saya nih baca Quran ngerti bahasa Arab. Begitu saya ngerti isinya wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Timbul pertanyaan. Gimana cara mewahyukannya? Yang mana ruh? Rasanya saya belum pernah nerima. Kan gitu. Kalau timbul pertanyaan. Kemudian kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, kamu juga tidak mengetahui apa itu iman, tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Timbul pertanyaan, ya Allah, sampai hari ini saya belum lihat ruh sebagai cahaya. Gimana ya Allah cara melihatnya? Kan timbul pertanyaan. Timbul nggak Bapak Ibu pertanyaan baca ayat ini? Tuh kamari mah. Betul nggak? Kakaraso teh ayeuna. Betul nggak? Di bejaan. Dasar tukang nyontek. Makanya Bapak Ibu mah anteng ya. Baca ayat ini selesai. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Udah. Yang penting mah. Udah aja. Ditanya ibu tadi ngaos naon? Teuing naon. Surat naon, ayat naon, eusina naon, teuing teu nyaho. Luar biasa. Hebat? Luar biasa enggak? Luar biasa. Itu bedanya kalian dengan saya. Lanjut. Oke, ini masih dasar-dasarnya. Dalam Quran surat Jin, surat ke-72 ayat 16. Wa allawistaqamu ala thariqat la asqainahum ma'an godako. Dan barang siapa dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak, wa allawistaqamu istiqomah. Barang siapa yang berdiri tegak di atas jalan itu, ala thariqat la asqainahum ma'an godako, maka kamu akan benar-benar, maka kami akan memberikan minum kepada mereka air yang sangat segar. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum mereka dengan air yang segar. Ini bahasa mutasabihat. Air yang dimaksud di sini jelas, bukan air sekedar untuk menghilangkan haus. Dan ini bukan sekedar cerita tentang diri yang luar, tapi ini cerita diri yang dalam.
Diri yang dalam itu sudah dikatakan di ayat sebelumnya, kan wujudnya ruh, wujudnya nur. Kalau ruh itu wujudnya nur, makanan ruh juga pasti nur. Setuju? Oke. Makanya siapa saja yang sudah bisa tahu siapa jati dirinya, maka dia tahu apa makanan terbaik buat dirinya. Maka lama-kelamaan dia akan merasakan kesegaran. Hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan ketentraman. Kan timbul pertanyaan, kok saya sudah umur segini masih gampang marah, masih gampang tersinggung, masih tidak bisa menerima kenyataan hidup, masih uring-uringan, masih mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tidak tahu jati diri saya siapa, mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus dilepaskan, gak tahu. Apa akibatnya? Menderita. Padahal harusnya di usia seperti ini kita sudah meminum air yang segar. Loh, kok saya sudah berspiritual lama, saya sudah beragama lama, tapi kok saya tidak merasakan kesegaran dalam beragama? Kalau menurut Allah, siapa saja yang teguh pendirian dalam satu jalan, harusnya dia sudah meminum air yang segar itu. Kemana air yang segar itu? Di mana air yang segar itu? Belum ketemu sampai sekarang. Tuh, karena tidak pernah bertanya. Oke, jadi 3 ayat ini menjadi dasar untuk kajian kita hari ini. Yuk kita ulangi lagi kajian tadi apa? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau belum? Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, berarti 1, derajat kita harusnya lebih tinggi dong. Karena kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. 2, harusnya kita sudah tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, wujudnya adalah nur, kata Allah. Ya toh? Kalau sudah tahu wujud nyata diri sejati kita, kita tahu makanan terbaik buat diri kita. Kalau sudah tahu makanan terbaik buat diri kita, harusnya di perjalanan kita menempuh kehidupan ini, kita harus menemukan air yang segar itu untuk jiwa kita. Nah, kalau belum menemukan, berarti pekerjaan kita, PR kita masih terlalu banyak. Bapak Ibu, bisa membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus lagunya, bagus makhrajnya, bagus idghamnya, bagus ikhfanya, bagus idarnya, bagus. Tapi itu belum apa-apa. Itu adalah aksesoris luarnya agama. Ya tentu saja, yang namanya ngaku umat Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, harus tahu dong cara membacanya. Tetapi tahu tata cara membaca, itu belum apa-apa. Saya cuma mengingatkan aja, belum apa-apa. Oke, bisa dilanjutkan? Sudah jelas dasarnya? Yes, sekarang kita akan lari dengan kecepatan 60 km per jam. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar dalam hidupnya. Yang pertama, dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa yang dimaksud dengan kekuatan manifestasi? Lihat saya semuanya. Karena jiwanya sudah tenang, jiwa yang tenang itu akan mengendalikan pikirannya. Pikiran menjadi tenang. Akan mengendalikan perasaannya, perasaannya menjadi tenang. Maka di situ akan berlaku hukum tarik menarik. Makanya tonton di YouTube saya memberikan secara gratis Hidup Menakjubkan 10 episode. Isi dari 10 episode Hidup Menakjubkan itu saya membagikan rahasia bagaimana caranya mengendalikan pikiran dan perasaan untuk menarik segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Jadi saya di situ berbicara secara saintifik bagaimana tubuh kita ini sebagai energi, pikiran sebagai energi, perasaan sebagai energi, sebagai frekuensi, sebagai vibrasi yang bisa menarik semua hal yang kita inginkan dan kita dambakan dalam hidup. Jadi harusnya hidup kita menakjubkan. Makanya kekuatan
ciri orang yang sudah berada di jalur yang benar dalam agamanya, dalam spiritualnya. Yang pertama, dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa itu? Kemampuan untuk menarik apa yang diinginkan semakin kuat. Seiring dengan bertambahnya pikiran positif. Jadi kalau pikiran kita sudah positif, perasaan kita sudah positif, maka pikiran dan perasaan sebagai frekuensi, sebagai energi akan menarik semua hal yang kita inginkan sesuai dengan frekuensi kita. Itu yang disebutkan kekuatan manifestasi. Itulah doa yang sebenarnya. Yang kedua, karena dia itu terhubung dengan energi alam semesta, sudah terhubung, sudah terkoneksi, maka kekuatan manifestasinya menjadi sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, hal-hal yang diinginkan datang lebih mudah. Kenapa? Saya sering memberikan contoh. Kalau kita pergi ke toko sepatu, lihat sepatu bagus, dan kita bilang, wah mahal. Kita tidak akan pernah menggunakan sepatu itu. Tapi kalau kita bilang, besok saya datang lagi, pasti ada duitnya untuk beli ini. Sepatu ini tidak mahal sebetulnya. Ini karya yang sangat bagus. Bahkan saya tidak bisa membuat karya sebaik ini. Kalau saya membeli sepatu ini dengan harga yang tinggi, hitung-hitung saya menghargai orang yang menciptakan sepatu ini. Gak mahal sepatu ini. Kalau berpikir seperti itu, kita punya peluang untuk datang lagi dan menggunakan sepatu itu. Nah, kalau orang sudah berada di jalur spiritual yang benar, kekuatan manifestasinya menjadi sangat luar biasa. Apapun dalam hidupnya menjadi mudah untuk terrealisasi. Jadi kalau kita sulit sekali menginginkan sesuatu tetapi manifestasinya sulit sekali. Maaf ya, penyakitan, miskin, serba kekurangan, banyak konflik. Hati-hati, itu bukan takdir. Itu sinyal dari alam semesta bahwa cara hidup kita nggak beres. Saya kasih tahu, nggak beres. Itu sinyal bahwa ada yang harus diperbaiki. Setiap ada peluang yang datang, kita abaikan. Sehingga menyebabkan pencapaian pribadi kita juga tidak pernah mengalami kemajuan. Yang keempat, karena kita sudah selaras dengan energi yang mengelilingi kita. Sudah selaras nih, lihat saya semuanya. Apa yang mengelilingi kita saat ini? Kan ruang kosong. Dan ruang kosong ini yang menghubungkan kita dengan semua makhluk di alam semesta ini. Setuju? Kita terhubung gak dengan orang Amerika sekarang? Dengan apa? Dengan ruang kosong ini. Dan ruang kosong ini jangan dikira kosong loh. Ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang penciptaan, tempat semua ciptaan terjadi. Taruh bunga di ruang kosong ini, tumbuh. Kita cuma ngasih pupuk, itu fisiknya. Tetapi siapa yang menumbuhkan? Ada kecerdasan di ruang kosong ini yang membuat bunga itu berwarna-warni bisa tumbuh. Kita lupa dengan itu semua. Jadi ciri yang pertama apa? Kekuatan manifestasi. Ciri yang kedua, seseorang yang sudah berada di jalur yang benar dalam spiritualnya memiliki energi yang tak terbatas. Maaf ya, Bapak Ibu, terlalu banyak istirahat, gampang lelah. Selalu defisit energinya, tidak energetik hidupnya. Hati-hati ya, ketika kita gampang lelah, malas, mager, itu ada yang salah sebenarnya dengan kehidupan kita. Kita tidak berada di jalur yang benar itu hidupnya. Kalau kita berada di jalur yang benar, energi kita tuh tanpa batas. Tanpa batas. Saya yakinkan, saya bicara pengalaman pribadi saya. Kegiatan saya dalam sehari luar biasa banyaknya. Dan tidur saya cuma beberapa jam saja. Kita terkoneksi dengan alam semesta, kita terkoneksi dengan sumber energi lewat napas kita. Harusnya energi yang tanpa batas ini membuat kita pun tanpa batas.
Jadi aliran energi yang tanpa batas dalam diri kita. Selalu bertenaga, selalu bersemangat. Lebih siap menghadapi segala tantangan dalam hidup. Kenapa itu terjadi? Karena kita sudah bisa terhubung dengan diri sejati kita. Kita terhubung dengan alam semesta. Kita sudah menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Bahkan tugas-tugas yang terasa berat pun, kalau orang sudah punya spirit yang kuat, itu terasa ringan saja. Bukan sekedar energi yang tanpa batas, tapi dia mudah sekali memberikan energi yang positif pada lingkungannya, pada orang lain. Sederhana Bapak Ibu, kalau anak kita, pasangan hidup kita, tidak merindukan kita saja, itu ada masalah dengan energi kita. Tapi kalau energi dalam diri kita sudah positif dan tanpa batas, perhatikan saya. Kita bukan sekedar menjadi energetik buat diri sendiri, tapi kita selalu membuat orang lain juga di sekitar kita menjadi penuh dengan semangat. Selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Yang ketiga, daya tarik pribadi yang meningkat. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, daya tarik pribadinya meningkat. Gampang coba, Bapak Ibu. Rumahnya dirindukan tetangga enggak? Kalau rumah kita dirindukan tetangga bukan berarti rumah kita bagus. Yang menghuni rumahnya yang bagus. Kalau penghuni rumahnya sopan, penuh cinta kasih, setiap orang yang datang ke rumah welcome, punya makanan sedikit dikeluarkan, orang minta tolong ditolong, yang punya nggak punya beras dibantu berasnya, yang compang-camping bantu bajunya. Maaf, saya bukan ngalamin istri saya. Di rumah itu orang kerja ganti. Jadi kemarin pergi ke pasar sama istri saya. Sebetulnya dia kaget cerita sama saya, Pak, semua orang di pasar itu kenal sama ibu. Dipanggil. Ayo ke sini. Dan setiap beli apapun selalu dikasih tambahannya. Sederhana kok. Kalau uang 100.000, ada kembalian 10.000, udah buat ibu aja. Cuma sederhana itu aja. Kembaliannya nggak diambil. Dibeli tapi tidak diambil. Ada orang jualan singkong, singkongnya dibeli tapi nggak diambil. Ya diambil secukupnya aja. Oh di rumah juga nggak ada yang makan. Jadi ke pasar itu niatnya bukan sekedar mau belanja, tapi mau menyenangkan orang di pasar. Mungkin dengan uang 1.000, 2.000 kembalian tidak diambil. Orang itu kan punya kesan yang dalam. Sehingga ketika datang orang ini ke pasar, bahkan dia juga ingin berbagi. Sehingga pulang dari pasar tuh banyak oleh-oleh. Ada yang ngasih oleh-oleh ini, ya. Dan dia cerita sama saya karena baru kerja baru. Dan dia sering bekerja di tempat yang lain dan dia tidak menemukan itu. Kok di pasar kenal semua? Ya karena kita kalau ke pasar selalu ngasih bekas kebaikan. Coba. Kan hal sederhana sebetulnya. Betul nggak? Gitu. Kalau orang nawarkan singkong berapa? 10.000 neng 1 kilo. Udah, gak usah ribut. Beli aja. Hargai. Bukan sekedar menghargai orangnya, hargai yang menciptakan singkongnya. Kamu tawar habis-habisan, kamu tidak menghormati Allah sang pencipta. Bukan sekedar tidak menghargai orangnya. Singkong 10.000 murah banget, nungguinnya berapa lama? Mesti ditawar lagi, 2.000 mang, baru ngaleos. Yang kayak gitu gak dirindukan sama pedagang. Saya yakin nih orang yang kayak gini sama uang pun gak dirindukan. Saya punya kebiasaan, kalau ada orang lagi mikul berat-berat di jalan, ya saya beli. Dan saya juga tidak butuh yang dia pikul. Ya sudah, saya beli aja, biar pulang, nanti bagikan ya di rumah sama tetangga. Ada orang jualan coet 10, 5 sini, beli. Saya juga nggak butuh coet, di rumah juga udah banyak. Mau bikin sambal berapa kali sehari? Ya udah, saya bilang bagikan aja mang, biar nggak berat, biar cepat pulang. Kasihan kan bawa itu.
Ada daya tarik pribadi yang meningkat. Orang mulai tertarik kepada kita, ada aura positif yang dipancarkan. Bahkan orang mulai berani kepada kita. Listrik gak kebayar, datang kepada kita, itu bagus. Bagus itu. Kalau orang mulai berani kepada kita, berarti kita ini auranya bagus. Kalau orang gak berani, ya Allah, saudaranya aja gak berani datang, kenapa? Kalau datang ke rumah kita udah monyong. Boro-boro mau minta bantuan bayar listrik. Betul gak? Udah monyong, udah gitu ngeluarin kata-kata yang gak sedap. Berapa juz pun kamu baca Quran setiap hari. Kalau aura positif pun gak ada yang salah tuh. Orang yang berada di jalur spiritual yang benar, energi spiritualnya terus meningkat. Dan kalau energi spiritualnya itu terus meningkat, itu aura positifnya tuh meningkat. Dan pasti dirindukan orang. Coba kalau pergi sama-sama ke restoran. Duluan atuh naro duit. Mau sabaraha. Betul gak? Ya mau kalau caricing. Geus dahar teh. Yang dibayarkan batur. Bayar duluan, taruh kartu ATM-nya. Ya. Berani menyenangkan orang sekali-kali. Caricing. Hayang gratis wae. Mental miskin itu. Saya harus ngomong keras, maaf ya. Pengen nyubit sama kalian itu. Orang-orang merasa nyaman di sekitar kita. Dan yang luar biasa, kita lebih percaya diri. Karena vibrasi frekuensi yang semakin besar itu kemudian menarik orang-orang ke sekitar kita dan orang nyaman di sekitar kita, dan yang luar biasa kita lebih bahagia lagi melihat orang lain bahagia. Coba pulang dari sini sederhana aja, nggak usah banyak-banyak ngajinya. Gimana caranya supaya rumah saya dirindukan tetangga yang paling dekat aja? Coba, jangan di rumah kita makanan banyak nggak kemakan. Tetangga sebelah gak makan, kita diam saja. Sekali-kali coba keliling keluar dari rumah itu. Keluar coba. Ada berapa tetangga di situ? Kerja di mana? Bukan kepo itu, bukan kepo. Supaya kalau kita punya apa itu? Ada rasa di sini. Kan kata Nabi tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya gak bisa tidur karena kelaparan. Jangan dibikin malah di benteng rumah kita. Sampai gak kenal dengan tetangga kita sendiri. Ada yang salah tuh belajar spiritual. Berikutnya. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, mimpinya sering jadi nyata. Karena sudah bersih jiwanya. Awas ya, ini saya tidak akan menjelaskan ya, karena ini kalau dijelaskan tentang tidur, tentang mimpi, ini perlu 10 SKS tuh kuliahnya. Jadi saya cuma ingin ngasih globalnya aja. Bukan hanya mimpi ketika tidur, tetapi punya mimpi besar dalam kehidupannya. Saya tidak cerita mimpi ketika tidur saja. Dia punya mimpi besar dalam kehidupannya. Kan ada orang yang tidak punya mimpi, tidak ada harapan apa-apa dalam hidupnya. Misalkan sederhana aja ya. Kalau saya dari kecil mimpi saya, gimana caranya supaya kalau ada orang lain yang minta tolong sama saya bisa menolong mereka. Itu mimpi. Ya. Bagaimana menciptakan sarana yang bisa bermanfaat buat orang banyak? Mimpi. Daripada mikirin diri sendiri aja hidup itu gak ada artinya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan pribadi saja, kita sudah kalang kabut dalam hidup ini. Boro-boro bisa membantu orang lain. Apa gak punya mimpi gitu? Kita ingin menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang. Masa tidak ada mimpi? Saya bukan sekedar cerita mimpi ketika tidur. Betul ya, orang yang tinggi spiritualnya, mimpi ketika tidurnya itu isyarat itu. Kalau tidurnya udah benar. Udah tahu cara tidur belum? Banyak yang kemarin menyepelekan saya. Masa tidur harus diajarin katanya. Dari kecil sudah. Betul, kalian ngorok bisa. Tapi bagaimana tidur yang deep sleep? Bagaimana tidur yang bermutu? Sebentar jamnya tetapi kualitasnya. Itu harus belajar. Dan orang-orang yang kacau pikirannya,
tidurnya pasti kacau. Orang yang kacau tidurnya pasti hidupnya kacau. Kacau itu. Kualitas hidup seseorang itu bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Apalagi tidur harus pakai obat. Wah, udah kacau itu. Ya, mau berjam-jam tidur seperti itu tidak akan membuat ada regenerasi sel dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak akan bisa menyerap energi baru. Ketika bangun lelah, tidak semangat. Banyak orang yang tidur. Ya, segala sakit. Mau turun dari tempat tidur aja segala karaos. Ya kan? Pasti itu ada yang salah. Kan saya bilang ya tempo hari di kajian ini, sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat itu adalah seringan anak kecil. Anak kecil coba bangun tidur, langsung loncat dari tempat tidur. Nah, kalau bisa begitu itu sehat namanya. Kalau tidur kita 10 anak kecil itu sehat itu. Kalau tidur aja harus pakai ini, pakai itu. Harus dipencetan dulu. Wah, repot. Banyak upacaranya. Ya. Segala aspirasi yang dulu terasa jauh dan kita tidak percaya untuk mencapai itu, jadi mudah untuk dicapai. Mimpi semakin jelas dan penuh makna. Ini yang saya bicarakan adalah mimpi ketika tidur. Jadi mimpi itu bimbingan itu. Kalau sudah bersih. Kalau sudah di jalur spiritual yang benar. Lebih terbuka terhadap sinyal-sinyal dari alam semesta yang memandu. Jadi dia itu bisa berinteraksi dengan alam semesta dan semua sinyal-sinyal dari alam semesta itu dijadikan sebagai panduan. Gitu. Nah, kemudian ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, persepsi ekstrasensorinya naik. Misalnya, mulai merasakan atau mengetahui hal-hal yang melampaui indera fisik. Mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Tapi dia kemudian tidak jadi praktek, jadi peramal. Malah yang praktek jadi peramal itu diragukan. Orang yang spiritualnya bersih, spiritualnya bagus, jiwanya sudah kinclong. Itu punya kemampuan melampaui batas waktu dan ruang. Sehingga ketika dia mengetahui hal-hal yang belum terjadi, itu pun bukan untuk dipasarkan, dimarketkan pada orang lain. Itu sekedar petunjuk buat dirinya sendiri. Makanya hati-hati ya belajar spiritual. Niatnya harus lurus. Untuk meningkatkan kesadaran diri, bukan untuk itu ini. Merasakan energi orang lain tanpa kata-kata. Orang tidak bicara apa-apa, tapi bisa merasakan energinya. Tetapi bukan menuduh. Ini karena kehalusan frekuensi. Intuisi semakin meningkat. Mengalami perasaan atau penglihatan yang tidak bisa dijelaskan. Lebih banyak belajar mendengar dan mempercayai bimbingan batin. Jadi dia cukup mendengarkan bimbingan batinnya. Karena dia percaya bimbingan batinnya sudah jernih, dia ikuti bimbingan batinnya. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Selanjutnya, memiliki kedamaian batin yang mendalam. Cirinya apa? Meskipun kehidupan penuh tantangan, mulai merasakan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi kalau di luar itu ribut banget, tantangannya banyak, tapi kita sudah tenang aja di dalam, itu sudah benar tuh belajar. Kalau di luar ribut, ikut juga ribut. Malah jadi sumber masalah baru. Nah, itu ada yang keliru tuh belajar spiritualnya. Merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Jadi dia asik dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli penilaian orang lain. Hidupnya tidak perlu persetujuan siapapun. Sudah asik dengan dirinya sendiri. Lebih mudah menerima perubahan dan ketidakpastian. Apapun yang berubah, situasi di luar, udah. Gak usah dikeluhkan. Karena hidup itu kan perubahan. Dan perubahan itu ya hukum alam. Dan orang yang paling kuat, orang yang paling punya kemampuan hidup di alam semesta ini bukan mereka yang kuat. Tapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Penerimaan diri menjadi lebih dalam. Bisa menerima diri apa adanya. Bisa menerima setiap orang di sekitar dia apa adanya. Dia tahu mana yang bisa dikendalikan, dia tahu mana yang tidak bisa dikendalikan. Dan kita ini selama ini menderita karena apa? Mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tidak bisa mengendalikan mulut orang lain.
orang lain mau bicara apa, orang lain mau berpikir apa tentang kita, itu urusan dia dengan dirinya sendiri, nggak ada urusan dengan kita. Kalau oleh kita tidak diizinkan, selesai. Kebergantungan pada dunia luar semakin kecil. Nah, ya, jadi jangan menjadi manja, dikit-dikit bergantung pada orang lain. Menikmati momen saat ini dan rasa syukur yang besar. Itu namanya mindfulness. Lebih dekat dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Sukacita tanpa sebab. Tiba-tiba merasa meluap-luap aja kegembiraan dari dalam. Tapi tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, ini sukacita yang sejati itu. Jadi kalau sukacitanya muncul karena ada sesuatu dari luar, dipuji orang, nah itu mah bukan, itu mah palsu. Pokoknya ada ketenangan, ada sukacita yang meluap-luap dari dalam itu. Ah, itu sudah beres itu. Ya, merasakan kebahagiaan, kedamaian, penuh rasa syukur tanpa alasan. Sukacita ini datang dari dalam, bukan dari luar. Terhubung dengan energi positif dan rasa syukur yang mendalam. Mulai bisa menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan dan merasakan kebahagiaan tanpa syarat. Bapak Ibu, cobalah ketika pipis saja, sambil pipis itu bilang sama tubuh, terima kasih tubuh, kamu keren. Terima kasih ginjal, terima kasih. Coba, bisa pipis aja, pipis itu ya, disadari, itu bisa nangis itu. Saya pipis itu, saya pejamkan mata, kemudian saya berterima kasih pada seluruh organ yang berjasa mengeluarkan kotoran itu. Lancar pipis. Ya. Memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Nah ini nih ya, orang yang berada di jalur spiritual yang benar, dia memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Siapa yang mau mempertahankan harga diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul gak? Tetapi lihat orang-orang yang mohon maaf, yang masih palsu belajar spiritualnya, mempertahankan harga diri aja, dirinya yang paling berharga aja dikorbankan oleh dirinya. Bahkan dia menghinakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melukai dirinya sendiri. Maaf ya, ada orang yang rela mencuri hak orang lain, ketahuan, namanya korupsi. Itu sebenarnya dia tidak bisa mempertahankan harga diri. Kalau orang yang punya harga diri tidak mau dijual dengan harga yang tidak pantas. Tanpa menghargai diri sendiri, perhatikan, hidup akan berantakan. Ulangi ya. Tanpa menghargai diri sendiri, hidup akan berantakan. Mempertahankan harga diri itu bukan ego. Tetapi ini soal integritas. Integritas itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bukan soal hubungan kita dengan orang lain. Kan ada ya, orang berani untuk menyogok supaya anaknya bisa diterima jadi siapa. Ya toh? Berani menyogok supaya dia dapat proyek. Itu sebetulnya sudah menghancurkan harga dirinya itu. Saya kasih tahu. Untuk bisa mempertahankan harga diri, jangan ada kompromi. Karena kompromi sekecil apapun itu yang akan merusak harga diri kita. Kalau sudah kompromi, gak tegas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan harga diri harus ada batasan. Harus ada tembok, harus ada pedoman. Harus ada batasan. Kita mau menghormati diri kita seperti apa? Coba, pernah lihat gak ada orang marah-marah di publik? Ada? Terhormat? Ada orang berkata buruk di hadapan publik, mengeluarkan kata-kata yang keluar dari norma. Terhormat?
itu dia sedang mengorbankan harga dirinya. Jadi harga diri bukan soal ego, tapi harga diri adalah soal integritas, soal tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Jadi mempertahankan harga diri bukan tentang orang lain menghargai diri kita, tetapi tentang kita menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, gak usah pusing orang lain mau menghargai kita atau tidak. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Justru yang harus dipusingkan adalah kalau kita sudah tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, banyak gak orang yang melecehkan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma? Jatuh kan dirinya? Jatuh gak harganya? Jatuh. Nah, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan harga diri. Sekarang saya akan jelaskan soal harga diri ini secara sains. Perhatikan saya. Harga diri ada dua. Ada harga diri yang bersifat fisik. Ada harga diri yang bersifat non fisik. Nah sekarang secara sains tentu saja sains tidak bisa menjangkau yang non fisik. Sains itu observable. Dia hanya bisa mengobservasi yang bisa diukur. Itu sains. Perhatikan tubuh kita. Berharga enggak? Berharga? Oke. Apa sih tubuh ini? Tubuh ini kelihatan hanya seonggok daging. Seonggok daging yang hangat, yang berlapis kulit tipis. Disangga oleh tulang, dijahit oleh sekumpulan otot dan saraf, didukung oleh saluran darah, dan ditopang oleh organ dalam yang bekerja tanpa lelah. Kelihatannya tubuh kita itu fisik aja. Tapi coba kita masuk lebih dalam. Saya punya tulisan dari Royal Society of Chemistry, ya, RSC. Ini basisnya di London, di Inggris. Ini tulisan 2013. Jadi RSC itu pernah menghitung unsur pembangun manusia. Secara material ya, secara material. Jadi ada seseorang yang jadi objek penelitian namanya Benedict Cumberbatch. Ini objek penelitiannya usianya 48 tahun. Dia adalah aktor film Avenger. Ini objeknya. Jadi pria ini tingginya 1,83 meter. Dia menjadi objek penelitian. Apa yang diteliti? Ternyata dari hasil penelitian ini, ya, di dalam tubuh pria ini, ya tentu saja sama ya, dalam tubuh kita juga. Setidak-tidaknya ada 59 unsur pembangun manusia. Ada 59 unsur pembangun manusia. Komponen terbesarnya adalah oksigen. Ternyata tubuh kita ini pembangun, unsur pembangunnya, atom pembangun yang paling besarnya 61% itu oksigen. Nah oksigen ini dalam tubuh diikat oleh hidrogen. Nah hidrogen yang mengikatnya 10%. Oksigen dan hidrogen kalau kita belajar kimia itu unsur-unsur ringan itu. Tetapi ketika berikatan itu jadi air, jadi berat. Hebat ya. Padahal dia unsur-unsur ringan sebetulnya. Oksigen dan hidrogen itu unsur yang paling murah di alam semesta ini karena tersedia di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita murah? Betul ya. Dari sisi material kan sebetulnya unsur pembangun tubuh kita ini yang paling besar 61% oksigen, 10% hidrogen. Sudah berapa persen? 71% kan? Oksigen dan hidrogen itu murah, tersedia di alam semesta di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita ini murah? Sebentar, itu baru hitungan dari sisi atom-atom pembentuknya. Nah kemudian dihitung. Untuk membuat tubuhnya objek penelitian tadi itu, kira-kira perlu duit berapa? Kalau dihitung dari sisi kimia. Ini penelitian ya, ini riset ya, ini sains. Mari kita hitung, kita lihat. Selain ada unsur-unsur tadi, oksigen, hidrogen, tubuh manusia juga mengandung karbon, kalsium, fosfor, kalium, ya,
ada kadmium. Tetapi kadmium jumlahnya kecil. Nah, semua unsur-unsur ini juga harganya murah secara kimiawi. Ada juga mangan, ada tembaga, ada timah, ya. Ada tubuh kita itu semuanya ada. Jadi semua unsur yang ada di alam semesta ini ada di sini. Makanya Allah bilang, semua yang ada di alam semesta ada di semesta kecil ini. Hebat ya Allah. Oke. Nah, dari 59 unsur pembangun manusia, ada 24 diantaranya dikenal sebagai zat esensial. Yang 24 unsur ini tidak boleh tidak ada. Nah, makanya harus perhatikan kalau makan. Jadi makanan itu bukan soal banyaknya, tetapi apakah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh itu ada pada makanan yang kita makan, itu penting. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau makan memperhitungkan itu enggak? Apa aja yang dihadapan disantap aja? Itu sudah mulai itu tidak menghargai diri. Kalau menghargai diri harusnya tahu diri. Makanan apa yang dibutuhkan oleh saya? Bahkan sekarang ada diet makan sesuai dengan golongan darah. Saya tahu golongan darah saya apa, makanya saya di rumah makan sesuai dengan golongan darah. Karena makanan tertentu bagi golongan darah A mungkin jadi nutrisi, tapi bagi golongan darah O itu jadi racun. Untuk makanan yang sama. Makanya makanan terbagi 3, nutrisi, racun, atau netral. Buat apa kita makanan yang netral? Tidak ada efek bagi tubuh. Apalagi makan makanan yang jadi racun bagi tubuh. Itu sumber penyakit. Wah, pusing ya ngaji dengan saya. Makanan saja harus mulai diperhitungkan. Kalau bicara soal harga diri. Tadi harga diri secara non fisik sudah ya. Ini saya bicara harga diri secara fisik. Lanjut dulu, belum selesai. Jadi kalau 24 unsur ini tidak lengkap dari makanan yang kita santap, dari 59 unsur, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Timbul namanya penyakit. Penyakit itu akibat ketidakseimbangan. Karena apa? Maaf ya. Nasinya setengah bola. Kepala ikan asin aja di ujung. Gitu? Udah gitu ditambah lagi Indomie. Dikasih nasi. Ya bukan jelek sih, tapi kan isinya karbo semua. Padahal tubuh kan perlu unsur-unsur yang lain. Betul nggak? Di mana kalsium dititipkan? Di makanan apa kalsium dititipkan? Unsur-unsur yang lain.